Teman, di depan kita nih ada Brio Satya E nih 2015 manual transmission, kondisinya katanya masih. Ini ada pickup 40 jutaan, kondisinya udah apa adanya ya, Grand Max. Mudguardnya di bagian fender ini udah gantian ya tuh. Nih bagian dalam sini fibernya sudah gantian. Ini bekas ada impact ya di bagian sisi sebelah apa adanya. Jadi ini kayaknya ex operasional, bekas ngangkut-ngangkut. Yang tertarik dengan Panther, di depan kita nih ada Isuzu Panther TBR 54 ya, turbo diesel tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit, teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang SmartBit pada event lelang kali ini. Oke, ikutin terus nih video Dozo21, kita akan nge-review unit-unit apa aja dan harganya berapa aja. Ikutin video gue sampai selesai. Buat teman-teman yang belum tahu, Balai Lelang SmartBit lelang setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan selesai. Ada unit-unit apa aja, teman-teman langsung cek aja di deskripsi, ada informasi website dan juga alamat lengkapnya. Oke guys, di depan kita nih ada Wuling Convero tipe S ya, tahun 2019 dengan pajak mati di bulan 1 2021 kemarin nih. Jadi eksteriornya katanya masih B, interiornya B, mesin terkategori B, dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Ini adalah Convero tipe S dengan kondisinya sih kalau di bagian headlampnya masih cukup, fog lamp di bagian bawah juga masih oke, termasuk di bagian underguard. Di bagian depan sudah ada 2 titik sensor parkir. Lalu untuk di bagian velgnya ini sudah two-tone color ya, bawaan dari Wulingnya. Bannya nih kondisinya masih 70%-an. Catnya nih masih cukup dicuci steam dan dipoles, nih udah oke banget nih guys. Nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi, dan ini adalah mobil automatic transmission ya. Dan yang paling menariknya nih, kilometer masih di 5.000-an guys. Jadi masih tampak baru banget ya, masih cukup istimewa sih kalau menurut gua. Quarter dan bumper belakang sebelah kiri masih cukup presisi. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang dari Convero-nya. Ini stop lamp-nya masih cukup baik, belum ada spoiler tambahan, tapi wiper masih ada. Ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya dengan kondisinya masih oke banget nih guys. Masih ada roof rail bawaan dari pabrikannya, dan kita coba cek di sisi satunya nih. Sisi bagian sebelah kanan dari si Convero-nya masih cukup presisi, masih cukup istimewa ya, masih oke banget nih. Catnya juga masih oke. Sudah ada damper dari logo Wulingnya nih, keren banget sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, cukup mewah juga sih kalau menurut gue ya. Ini Convero, ini adalah bagian joknya sporty banget, ada jahitan warna merah dengan trim warna hitam seperti ini. Sudah double blower, baunya di dalam masih bau pabrikan nih guys. Di bagian tengahnya gue suka banget nih, sudah captain seat seperti ini, dan ini juga 7 seater ya, jadi ada bagasi belakang juga, dan di jok belakang bisa ditekuk. Ini masih bersih banget guys, ini masih cukup istimewa banget sih memang menurut gue nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, cuma 85 juta open bidnya nih, keren banget sih kalau menurut gue. Mobil keluarga yang cukup baik nih, yang cukup oke nih yang ada di lelangan nih. Oke, dibuat teman-teman yang tertarik dengan Wuling Convero, yang nyari-nyari Wuling Convero, ada nih di depan kita nih Wuling Convero tipe yang S nih guys, tahun 2019 automatic transmission ya, dan ini di open cuma di 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Ford Everest warna hitam ya, tahun 2010 automatic transmission dengan odometernya di 168 ribuan, katanya eksterior C, interior C, mesin C. Sayang nota pajaknya nggak ke data atau STNK-nya nggak ada ya. Di open di harga 105 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja nih guys. Ini kalau dilihat dari catatannya sih bodinya banyak baret ya. Tiang dalam kacanya ada yang karat, bumper depan renggang. Ini ada beberapa catatan sih di sini. Setir pun juga berat, belok ke kanan kirinya tuh berat ya untuk steeringnya. Maticnya udah jeduk sedikit katanya. Kaca depan juga ada yang retak. Nah, ini kita langsung coba screening aja dulu. 105 nih guys. Kalau kita lihat ada kaca depan retak. Oh, di bagian sebelah kanan itu ada yang retak ya, kacanya sedikit. Terus kalau kita lihat di bagian eksterior lumayan nih, di bagian headlamp agak sedikit kusam tapi masih cukup oke. Velg sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih masih cukup tebel ya, bannya sekitar 70-60%. Nutnya masih terbilang cukup presisi, cuman banyak baret-baret dan sudah di repaint ya. Ini sudah full repaint, ada penyok-penyok kayak gini nih. Kita cek di interiornya nih kayak apa. Oke, interiornya seperti ini, agak kusam ya. Ini kayaknya ex operasional PT, sudah di 160 ribuan soalnya. Maticnya katanya sudah jeduk. Ini di bagian plafon agak sedikit, wah ini bukan sedikit kusam, ini kusam banget sih kalau menurut gua. Jok belakang sayang nggak ada ya, jadi baris belakang nggak ada joknya. Terus di bagian tengah masih ada, jadi 5 seater, harusnya ada 7 seater. Ini kekurangan di bagian interior nih, jadi banyak kekurangannya juga ya.
dari Matic, dan juga di bagian mesin harus di maintain lagi. Cat sih ya apa adanya seperti ini ya, sudah di repaint tapi kondisinya ya butuh di maintain lagi lah. Spare tire masih ada, cuman velgnya masih velg kaleng seperti ini. Nah, kita cek di belakangnya. Ini harusnya sudah ada jok ya, sudah 7 seater, tapi joknya nggak ada. Jadi lelang ini kondisinya as is atau apa adanya. Jadi ini kayaknya ex operasional, bekas ngangkut-ngangkut tuh, kotor ya. Ini butuh di maintain lagi. Jadi mungkin bekas di tambang atau mungkin bekas di proyek dan sebagainya. Ini banyak baret-baret kasar di bagian sisi kirinya. Bempernya ini juga agak renggang. Ini repaintnya kurang apik ya. Sisi bagian kirinya juga agak sedikit kusam, terus banyak penyok-penyok kecil ya. Tuh, baret-baret yang kayak gini nih, sayang banget. Kalau emang teman-teman mau lihat, retaknya sih retak di dalam nih. Jadi sih masih cukup aman. Ini adalah bagian sisi bumper sebelah kirinya, renggang ya. Oke, ini kalau emang teman-teman estimasinya masuk nih, ada Ford Everest di depan kita nih, tahun 2010 automatic transmission yang sudah kita kelilingin tadi ya. Eksteriornya sih katanya C, cuman menurut gue eksteriornya butuh di repaint lagi dan di repair. Interiornya menurut gue kurang karena nggak ada jok belakangnya dan kusam ya. Mesinnya juga terkategori kurang sih kalau menurut gue, karena maticnya sudah kena nih, sudah jeduk walaupun sedikit. Ini di open di harga 105 juta rupiah. Kalau emang estimasinya dan perbaikannya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video. Nah, ini ada pickup 40 jutaan, kondisinya udah apa adanya ya, Grand Max. Ini Grand Max pickup 2013, cc-nya nih nggak ada ya, 1300 sampai 1500 nih. Eksterior D, interior D mesin C. Odometer sih sudah di 112 ribuan. Ini di open di 45 juta, kondisinya apa adanya ya. Semuanya sudah kusam, sudah nge-matte begini catnya. Velgnya masih kaleng dengan kondisi bannya oplos ya, ada yang tipis, ada yang tebel. Baknya udah kropos. Banyak juga karat-karat, pintunya juga sudah kropos kayak gini. Kategorinya ya biasa-biasa aja. Tuh ada bekas beberapa karat ya. Ini pemakaian rutin. Odometer sudah di 100 ribuan up, jadi menipis kayak gini. Head unitnya ada nih, single din ya. Kondisi interiornya ya masih cukup aja ya untuk operasional. Tapi ya di bagian eksteriornya ini yang agak kurang. 45 juta nih guys untuk Grand Max 2013 atau 2012 nih. Ini catatannya sih beda-beda ya. Pajaknya mati 2019 kemarin, 45 juta. Oke, berikutnya ini juga biasanya banyak yang nanya dengan Panther nih. Di depan kita nih ada Isuzu Panther TBR 54 nih, manual transmission tahun 2008 nih guys. Odometer udah di 150 ribuan. Pajaknya mati di bulan 8 2020. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C. Cuman catatannya banyak, apalagi di bagian eksterior ya, karena ini operasional dari PT sih mungkin. Di open di 89.500.000. Kita langsung coba screening aja nih buat teman-teman. Di bagian eksterior kita bisa lihat headlamp sebelah kanannya agak sedikit kusam. Kalau yang sebelah kiri ini masih cukup ya, belum ada fog lamp di tipe yang ini. Natanya masih cukup presisi. Ini ketolong warna silver aja ya, jadi kondisinya nggak kusam-kusam amat kalau nanti dipoles. Lalu sudah ada bull bar di bagian depannya, jadi kelihatan cukup sangar. Over bumper ya, yang sebelah kiri tadi nggak ada. Ngarah coba ke interior, apa dibuka nggak? Interiornya kita cek. Ini LV ya kalau nggak salah, sudah all power window di sini. Odometer sudah 150 ribuan ya, sudah pakai MID di bagian cluster meternya. Ini sudah agak menipis. Head unit, nah di sini head unit single din, terus kondisi layout dashboardnya ya apa adanya ya, cuman masih cukup. Jok ini sarungnya sudah sobek-sobek. Trim bawaan pabriknya pun juga sudah sobek-sobek. Yang bagian belakang juga sobek-sobek. Plafonnya kotor banget. Untuk seater yang belakang tuh ada pada depan, kiri dan kanan ya. Ya kita coba cek ke belakangnya. Nah, ini kita menuju ke bagian belakang. Belakang belum ada spoiler, belum ada wiper. Terus di bagian stop lampnya masih cukup. Belum ada sensor parkir pastinya. Ini cuman banyak penyok-penyok dan sudah mengarat ya di bagian belakang. Kita cek di sisi bagian belakang. Nah, ini jok belakang hadap-hadapan kiri dan kanan. Terus yang ini sudah kusam nih, kayaknya emang bekas ngangkut barang juga ya. Cuman katanya bukan ex banjir, bukan ex laka berat. Eksteriornya ini sudah banyak kusam. Oke nih, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Panther, di depan kita nih ada Isuzu Panther TBR 54 ya, turbo diesel tahun 2008. Sudah kita kelilingin tadi, eksteriornya C, interior C mesin C, di open di 89.500.000. Kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung ya cek di deskripsi video gue ini guys. Di depan kita nih ada Brio Satya E nih, 2015 manual transmission, kondisinya katanya masih serba C. Pajak mati ya di bulan 3 2022 kemarin. Eksteriornya nih masuk ke kategori C, interior C mesin C, di open di 67 juta rupiah. Seperti apa? Kita screening dulu. Ini kalau kita cek di bagian depannya sudah ada beberapa yang bekas repaint ya. Kita cek nih agak kurang sedikit presisi ya. Tuh. Terus kalau untuk di bagian panel pintunya, nah ini ada bekas
pad ini masih kaleng, ini bekas repaint nih guys. Wiper sama spoiler masih oke, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke. Kita langsung buka bagian cupnya, aman ya. Gue udah cek bautnya tadi, belum ada bekas bukaan. Sealannya nih agak-agak keras ya. Bullhead aman ya. Afron sebelah kanan masih oke. Yang sebelah kiri sini nih ada bekas perbaikan ya, sebelah kiri nih guys tuh. Nggak presisi, ada bekas ketokan lasan. Ini ada bekas impact kena soalnya nih. Oh iya, ini mudguardnya di bagian fender ini udah gantian ya tuh. Nih bagian dalam sini fibernya sudah gantian. Ini bekas ada impact ya di bagian sisi sebelah kirinya. Tapi tulangan sih aman ya. Oke, velg tuh juga masih bawaan dari Hondanya ya. Terus kondisi bannya sih masih oke sih, sekitar 50-60%-an. Di depan kita ini ada Honda Brio Satya tipe E ya, manual transmission 2015 nih guys. Jadi bekas perbaikannya hanya sedikit aja. Ini diopen di 67 juta rupiah. Kalau teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue. Di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2012 nih guys, automatic transmission dengan pajak mati di bulan 11 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini diopen di 192 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya, ini hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi, walaupun memang agak sedikit banyak water spotting di bagian bodinya, tapi masih cukup baik. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish di bagian fog lampnya nih masih terbilang cukup ya, termasuk di bagian grill chrome-nya masih oke banget. Lalu ada baretan kasar di bagian lips bumper bawahnya. Velg di sini masih OEM bawaan Camry-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Di bagian sisi sebelah kirinya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan masih cukup apik sih kalau menurut gue ya, sampai ke bagian quarter nih. Jadi belum ada baretan-baretan kasar yang berarti, jadi masih cukup baik. Nah, kalau kita cek di bagian sisi belakangnya ada 4 titik sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk tipe V yang ini. Untuk di bagian belakang ada tambahan ducktail di bagian bagasinya nih guys. Jadi lebih kelihatan sporty elegan. Stop lamp masih cukup dan ini kondisinya masih kategori cukup baik nih guys. Nah, kita cek di bagian sisi sebelah kanan. Dari kondisinya sih ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti. Nut-nutnya masih cukup presisi dan kondisinya sih masih cukup apik ya. Jadi ini masih cukup elegan sih kalau menurut gua. Coba kita cek di bagian interiornya. Tipe V sudah ada wood panel di armrest di bagian door trimnya, terus di bagian setirnya sudah ada wood panel juga ditampur dengan kulit. Ini adalah konsol bagian tengahnya, sudah head unit monitor double din. Kondisi di bagian layout dashboardnya masih oke. Plafon sih masih cukup ya, dan di bagian joknya ini sudah full elektrik dan masih cukup baik sih. Jadi masih terasa elegannya nih di bagian interiornya nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil premium, di depan kita nih ada sedan Camry guys. Ini adalah Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2012 nih guys. Dan ini diopen di 192 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Oke, mungkin teman-teman ada yang lagi nyari mobil keluarga 7 seater ya. Di sini kita langsung coba cek aja. Ada Chevrolet Spin warna hitam ya, tahun 2014. Manual transmission di depan kita nih guys. Odometer di 88 ribuan. Dengan kondisi nota pajak saya nggak terdata ya, atau nggak ada sama sekali. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Ini diopen di harga 75 juta rupiah. Kita langsung screening. Kalau di catatannya sih katanya bodinya banyak baret. Pintu depan sama fender depan sebelah kanan nih bekas perbaikan. Nanti kita cek nih. AC nggak dingin, interiornya kusam, mesinnya kotor, power steering ada bunyi, mesinnya sedikit rembes. Mesin kotor, kita coba cek deh. Yuk. Ini ada bekas perbaikan ya di bagian pintu dan fender. Nanti kita coba cek, langsung aja kita buka mesin. Kita langsung cek. Ini bekas repair tuh. Jadi bekas las ketok segala macem. Jadi bagian depan nih kayaknya bekas ada yang kena ya. Bullheadnya, nah ini kalau kita lihat sih ya bekas sedikit ketok-ketok ya. Afron sih aman. Nah, ini karat banget nih di bagian akinya. Terus bagian sisi kirinya nih juga bekas pernah ketokan nih. Bullheadnya agak sedikit keriting ya di bagian dalam sana. Terus kalau kita lihat di sisi kanan si Afron aman, cuman di bagian fender tadi kena ya. Ya nggak terlalu presisi. Kita langsung cek di bagian dalam dulu deh. Oh ya, pintunya nih. Kalau kita lihat nih pintunya nih agak berat ya guys tuh. Ini bekas repair nih, itu agak berat banget. Wah, dalamannya kotor banget nih. Kita coba cek bagian bawah. Waduh, kotor banget ya. Tuh ada karat yang pekat. Kita lihat di bawah. Aduh, ini juga karat pekat. Pernah kerendam nih guys. Ini bagian dashboard. Ini kotor dan baunya juga apek banget nih di bagian dalam. Jadi kalau indikasi mesin kotor tuh biasanya bekas banjir. Oke, jadi banjirnya mungkin nggak terlalu parah tuh, masih ada bekas basah-basah juga tuh ya. Jadi baunya juga apek banget.
Lanjut sisi yang belakangnya nih, spin LS. Nah, di sini sudah pecah mika stop lampnya tuh. Waduh. Ada 2 titik sensor parkir. Coba kita cek ya di bagian belakang. Oke, di bagian atasnya sih masih oke. Sudah ada apar nih, keren banget sih. Oke, bagian belakang. Oh iya nih, karetnya udah getas. Terus ini juga sudah pernah kemasukan air. Tuh, basah-basah begini nih. Kayaknya ini pernah kemasukan air nih guys. Terus ini juga sudah retak ya, jadi mengembun kayak gini bagian stop lamp sebelah kirinya. Oke nih, di depan kita nih ada Chevrolet Spin yang LS ya, 2014 manual transmission. Kondisinya sudah kita kelilingin next. Ini di open di harga 75 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Nah oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Smartbit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.